Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah, sebagaimana tak henti-hentinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Sebagian daripada kenikmatan Allah yang telah dilimpah ruahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, yang apabila nikmat ini ditebus dengan 7 petala langit dan bumi, ini tidak sanggup menebusnya, karena besarnya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk kita. Yang kedua yaitu hidayatul taufik. Allah memberikan kenikmatan berupa kekuatan untuk bisa menghadiri panggilan Allah. Karena Allah memanggil kita hanya 2 kali. Panggilan pertama melalui suara muadzin, panggilan kedua melalui malaikat Israfil. Jadi kalau kita di panggilan pertama, insya Allah sudah diberi kekuatan. Nanti pada panggilan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpesan kepada Israel untuk hati-hati. Itu lagu yang dicintai. Hadirin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, kita diberi kenikmatan khusus untuk bisa duduk di taman-taman surga. Karena Rasulullah bersabda, bila kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah buah-buahnya. Sahabat bertanya, apa taman-taman surga ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, majelis ilmu, majelis zikir, itu adalah taman-taman surga. Hadirin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya mari kita sama-sama merefleksi diri, karena ini sudah sangat cepat ya waktu berlalu. Kalau nggak salah belum lama kita sampai itu korban, sekarang sudah sampai itu korban lagi. Luar biasa. Ya, saya akan membahas tentang kematian. Dalam suratul Jum'ah ayat 8 ya, tadi sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna wa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita semua lari darinya, maka
ia pasti akan menjumpai juga. Summa turaduna ila alimil ghaibi. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui, wasyahadah, ya, mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan juga yang nyata. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Kemudian Allah akan memberikan kepada kalian kabar tentang apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Ada beberapa kata kunci penting dalam ayat ini. Pertama, bahwa sesungguhnya kematian innal mauta yang kita lari tafiruna minhu darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya dia akan menjumpai kalian juga. Artinya apa? Pertama, setiap manusia itu inginnya menghindari mati. Ya. Tafiruna minhu, ya. Kita itu kalau diminta itu minta umur panjang. Bahkan mungkin seandainya dinyatakan dalam bentuk kalimat, ya Allah, panjangkan umurku, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu apa yang tersirat dalam makna tafiruna minhu, ya, manusia itu inginnya lari dari mati. Artinya ingin lari dari mati itu ingin agar supaya umurnya panjang. Kalau mendengar kata mati, maka ada beberapa golongan. Golongan pertama yang ada rasa takut. Golongan kedua yang biasa-biasa saja. Golongan ketiga yang cuek, bahkan sinis. Nah, golongan yang ada rasa takut dengan kematian itu pun masih dibagi lagi. Yaitu pertama, takut tapi baik. Yang kedua, takut tapi buruk. Yang takut tapi baik adalah mereka golongan orang-orang yang merasa amalnya belum cukup, sehingga yang yang ada dalam pikiran, ya Allah, saya belum siap karena amal saya belum cukup, kasih waktu saya untuk memperbanyak amal. Ya, ini yang takut tapi bagus. Artinya rasa takutnya itu karena ingin hidupnya itu diisi dengan kebaikan. Orang yang ada rasa takut mati karena amalnya masih sedikit, ingin memperbanyak waktu beramal kebaikan, maka dia kalau dengar mati tambah imannya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dengan mendengar kata mati, saya harus beramal menyiapkan bekal mati. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabatnya, siapakah orang yang paling cerdas? Maka para sahabat menjawab, jawabannya para sahabat pada saat itu adalah Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa Rasuluhu ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sibuk mengumpulkan amal buat kematiannya. Jadi kalau mendengar kata mati, dia menyibukkan beramal baik karena merasa belum cukup dan harus segera mengumpulkan kebaikan. Itu adalah orang pertama,
rasa takut ketika dia mendengar kata mati. Yang kedua, ada rasa takut juga tapi jelek. Karena apa? Karena golongan ini adalah golongan orang yang takut kalau dia meninggalkan kekayaannya. Orang yang merasa dunia itu sebagai surga, tempat melampiaskan hawa nafsu, ya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, ya, ingin berbuat apa saja bisa, gitu ya. Mereka merasa bahwa dunia ini adalah surga. Orang menjadikan dunia surga, ya, karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ad-dunya jannatul kafirin, sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Surga adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau penjara berarti orang mukmin merasa bahwa dunia itu banyak hal yang membelenggu. Mau berbuat ini ingat dosa, berbuat itu ingat ini larangan Allah, dan begitu seterusnya. Ya, dia merasa hidup ini ada yang membatasi. Tetapi orang kafir kenapa dikatakan sebagai dunia sebagai surga? Ya, karena dunia adalah tempat melampiaskan daripada keinginannya, hawa nafsunya, ya. Sehingga tidak ada beban, ya. Berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini tak takut salah, yang riba, yang itu nggak merasa itu sebagai dosa. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, orang yang hidupnya ingin memuaskan hawa nafsu, ya, kalau mendengar kata mati takut juga mati, ya. Saya belum ini, belum itu, belum kaya, belum ini, misalnya. Maka akan meninggalkan dunia itu bagaimana gitu, ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Walaupun kita ingin lari daripada kematian, tapi pasti mati akan menjumpai kita juga. Bahkan walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kuat, walaupun fi burujin musyayyadah, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kuat, tidak pernah lengah, ya, dari perhatian Allah. Ada orang yang menyangka, biar gak mati, umpetan, bangun ya, di benteng yang sangat kuat, ya. Ya, dulu kaum terdahulu, ya, kita dengar kaum Samud. Kaum Samud itu adalah terdiri dari orang-orang teknokrat yang pandai mengukir gunung-gunung, ya. Diukir gunung-gunung menjadi bangunan yang sangat kokoh dan kuat, ya. Mereka menyangka tidak akan mati sebagaimana matinya kaum Ad yang kena sambaran petir, gitu. Mereka menyangka dengan benteng yang sangat kokoh dan kuat itu kesambar petir gak apa-apa, gitu, ya. Sehingga dia tidak takut mati, seperti mana matinya kaum Ad, gitu, ya. Tetapi hadirin rahimani rahimakumullah, Allah tidak kesulitan untuk mencabut nyawa dalam keadaan hina. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan petir, ya, yang menyambar mereka. Bahkan petir itu sedemikian menggelegar sehingga mereka mati bergelimpangan di dalam benteng tersebut.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lari dari kematian, maka pasti kita akan berjumpa dengan kematian. Karena kematian itu tidak bisa diajukan, tidak bisa ditunda. Ya. Apabila Allah menghendaki, maka wala yastaqdim, tidak bisa diajukan, ya, wala yastaqdim, tidak bisa diakhiri. Kematian pasti akan datang tepat sesuai dengan apa yang direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merencanakan umur panjang, ya, dengan menggunakan operasi kulit supaya awet muda. Tetapi ternyata malaikat akan datang tepat waktu. Ya. Dulu ada anekdot ini ya tidak dari Nabi, namanya anekdot. Guyon gitu ya. Guyon itu ceritanya ada seorang yang kecelakaan, kemudian dalam kecelakaan itu dia mimpi buruk, dia mimpi ketemu dengan malaikat gitu ya, mau dicabut gitu ya nyawanya, tetapi terjadi dialog, mau saya diperpanjang umurnya dengan malaikat. Oh iya, mau minta berapa? 5 tahun lagi, ya boleh lah, pas 10 tahun. Oh ya siap. Kemudian dia terbangun ya dari mimpinya, dia meyakini, umur saya masih 5-10 tahun, saya pengen operasi kulit ya, supaya tetap muda, ganti penampilan ya, padahal orangnya sudah tua. Kemudian apa yang terjadi? Maka dia operasi kulit, operasi wajah, sehingga tubuhnya menjadi tampak muda, wajahnya menjadi lebih cantik. Kemudian malaikat itu dia akan datang sesuai dengan waktunya, dengan tepat waktu. Sehingga singkat cerita, akhirnya malaikat datang juga sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, maka dengan izin Allah, ya, maka dia terjadi kecelakaan lagi dan kemudian meninggal. Pada saat itu malaikat datang. Nah, dalam kematiannya terjadi dialog, gitu ya. Terjadi dialog dengan malaikat. Malaikat katanya, kamu mau mencabut saya 5-10 tahun lagi. Nah ini kok belum 5-10 tahun, kok sudah dicabut nyawa saya, gimana? Malaikat menjawab, ini saya pakling. Saya pakling, kamu kok ini? Kita bukan kamu, itu asik ya. Kira bukan kamu nih. Apa makna daripada anekdot ini ya? Artinya kematian tetap datang sesuai jadwal ya, yang sudah ditentukan. Tidak ada deal-deal politik ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, begitulah sesungguhnya kematian tidak bisa direncanakan. Saya akan merencanakan mati saya 11 tahun lagi, karena saya tahun ini akan ada acara menikahkan cucu, tahun ini akan saya ada acara, jadi ini belum sempat. Nggak ada deal ya, nggak ada nyogok pada malaikat agar supaya bisa diundurkan. Inilah sesungguhnya rahasia kenapa kematian itu menjadi hal yang sangat penting di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan. Tujuan semua itu tiada lain tiada
agar supaya manusia berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar manusia selalu siap untuk menyiapkan amal terbaiknya, karena mati tidak diberitahu sehingga tidak bisa diatur-atur ya. Maka Allah tidak mungkin bisa diatur oleh makhluknya. Oleh karena itu di sana tidak ada sokok menyokok ya. Hadirin rahimani rahmatullah, sehingga yang terpenting daripada kata mati yang kita dengar tiada lain adalah rasa takut yang disebabkan karena diri kita merasa seandainya saya dijemput Israel sekarang, apa yang bisa saya banggakan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW memberikan ya, semacam jawaban yang tersirat bagaimana supaya ketika manusia sudah mati pun tetap mengalir pahala ya. Yaitu idza mata Adam qata amaluhu illa min ya. Ketika Bani Adam ini meninggal, seluruh amal perbuatannya ini terputus, kebaikannya semua terputus kecuali 3 hal. Walaupun sudah dibatasi dengan mati, artinya walaupun dia sudah di alam akhirat, tapi pahalanya tetap mengalir. Di antara itu yaitu 3 itu shadaqatul jariyah. Pertama, shadaqah jariyah. Mengapa shadaqah jariyah menjadi amal yang tidak terputus? Karena kemanfaatan jariyahnya masih tetap dimanfaatkan ya, oleh orang yang masih hidup. Ya, contohnya misalnya bangun pesantren sepanjang masih digunakan untuk ngaji, maka pahala ngajinya dia mengalir. Bangun masjid selama masjidnya masih dipakai untuk sholat jamaah, maka pahalanya tetap mengalir. Memiliki anak soleh yang mendoakan, ya, maka sepanjang anak soleh itu beramal kebaikan dan mendoakan, maka pahala anak soleh itu dan doa-doanya itu akan mengalir ya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala perbuatan amal mereka. Jadi ini 3 hal yang oleh Rasulullah SAW ditekankan supaya manusia berpikir. Karena harta kita ya, itu setelah kita mati sudah lepas, akan menjadi milik daripada anak ya, milik daripada harta waris kita. Jadi terputus gitu ya. Maka membagi harta itu harus bijaksana. Ada harta yang ini tak tinggalkan untuk warisan karena kita tidak boleh, atau hadis Nabi mengatakan jangan meninggalkan anak dalam keadaan lemah ya, sehingga minta-minta. Tetap kita beri jatah seandainya kita mati, ada yang kita tinggalkan, kita wariskan kepada. Tetapi ada harta yang harus kita miliki sebelum kita mati, maka ini menjadi milik saya. Milik saya itu maksudnya dibawa mati. Kadang orang mengatakanlah dunia tidak dibawa mati, kebalik ya, dunia itu bisa dibawa mati. Contohnya apa? Sebagian harta kita bisa kita wakafkan atau kita bisa gunakan untuk amal-amal yang termasuk di dalam amal jariyah. Makanya namanya dunia dibawa mati. Bukan hartanya yang dibawa mati, dialah
yang akan dibawa sampai ketika kita mati pahalanya masih mengalir. Jadi seolah-olah kita belum mati. Ini namanya dunia dibawa mati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang yang pandai membagi hartanya menjadi paling tidak dua bagian, ya, bagian sendiri dan bagian yang ditinggalkan. Bagian sendiri nanti dibawa mati menjadi bekal yang terbaik kita di akhirat, ditinggalkan sebagian menjadi bekal kepada keturunan kita supaya mereka juga tidak hidup dalam posisi lemah. Hadirin rahimani rahimakumullah, begitulah cerita tentang mati. Jadi fa innahu mulaqikum. Kemudian ayat terakhir summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Semua amal dikembalikan kepada Allah yang memiliki pengetahuan yang gaib dan yang nyata. Apa artinya? Artinya adalah bahwa urusan mati itu mutlak urusan Allah. Karena Allah yang tahu rahasianya. Apa sebenarnya di balik mati? Apa peristiwa mati? Yaitu Allah yang tahu. Yang terakhir adalah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Setelah mati pasti Allah akan kabarkan. Yunabbiukum, pasti Allah akan mengabarkan kepada kalian, kepada kita semua tentang apa? Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Tidak ada satu perkara pun yang hilang dari perhitungan Allah. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang telah kita lakukan, tidak pernah Allah lengah. Ditunjukkan apa yang telah dilakukan, kapan dilakukan, niat apa yang kau lakukan ketika melakukan, semuanya dikuak dari A sampai Z dan tidak ada yang ketinggalan. Jadi sidang pengadilan Allah di yaumul hisab, ketika Allah menunjukkan setiap amal yang kita lakukan itu dibuka dari A sampai Z. Perbuatan ini niatnya ini, perbuatan ini dilakukan di sini, perbuatan ini begini dampaknya begini. Wah, itu dikuak dari A sampai Z sehingga kita tidak bisa mengelak. Itulah disatakan apa? Akhirat betul-betul ya tempat kita bersyukur maupun kita kecewa, ya disitulah sungguh. Banyak orang yang kemudian minta dikembalikan di dunia karena kecewa dengan amalnya sendiri. Oh, saya dulu begini ya, jadi gentet terhadap dirinya sendiri. Oh, dulu saya di dunia gini ya, gentet terhadap diri sendiri. Itulah sesungguhnya di akhirat. Tapi tidak semua orang yakin dengan urusan akhirat karena dia urusannya tidak tampak dengan oleh mata. Itulah sebabnya tadi iman dan Islam adalah kekayaan yang luar biasa. Karena dengan hadirnya iman dan Islam, kita akan dapat mempersiapkan kehidupan yang panjang yang selamat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.